Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time Talk bersama saya Ani Rahmi. Polri terus melakukan upaya pencegahan dalam menghadapi rencana unjuk rasa sejumlah ormas dan buruh yang menuntut penahanan terhadap Gubernur Jakarta Petahana Basuki Cahayapurnama dalam kasus penistaan agama. Bahkan Polda Metro Jaya telah menyebarkan maklumat tertib unjuk rasa ke sejumlah tempat. Penyebaran maklumat ini bahkan disebar melalui udara. Pencegahan aksi yang dikhawatirkan berujung rusuh ini dinilai penting dilakukan mengingat adanya laporan intelijen yang menyebut aksi tersebut akan ditunggangi kelompok tertentu untuk berbuat makar kepada negara. Lalu seberapa efektif maklumat yang disebarkan untuk meredam tensi politik dan keamanan jelang aksi 2 Desember? Prime Time Talk kali ini akan membahasnya bersama sejumlah narasumber dan telah hadir di studio kami Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Polisi Martinus Sitompul dan peneliti politik LIPI Samsudin Haris. Selamat malam Pak Martinus dan juga Pak Samsudin. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Dan pemirsa, ya, kami ada informasi sejak kemarin Polda Metro Jaya telah menyebarkan maklumat kepada warga agar menaati aturan menggelar unjuk rasa. Maklumat ini disebarkan menindaklanjuti rencana unjuk rasa lanjutan pada 2 Desember mendatang. Selain disebar dari pintu ke pintu, penyebaran maklumat ini juga dilakukan lewat udara. Aparat Polsek Metro Taman Sari menyebarkan maklumat Kapolda Metro Jaya kepada warga Taman Sari, Jakarta Barat. Penyebaran maklumat bertujuan memberikan pengertian dan imbauan kepada warga tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Sementara itu, Polres Jakarta Selatan memasang spanduk berisi maklumat Kapolda Metro Jaya di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. Maklumat juga disebar kepada para pengendara sepeda motor. Pemasangan spanduk bertujuan agar masyarakat tetap tertib ketika mengikuti unjuk rasa pada 2 Desember nanti. Selain disebar melalui pintu ke pintu dan di jalan raya, maklumat mengantisipasi aksi unjuk rasa 2 Desember ini juga disebarkan melalui udara. Polda Metro Jaya menyebutkan telah menyebarkan sekitar 50.000 maklumat tersebut lewat udara. Ya pemirsa, kita akan mulai perbincangan kita pada malam hari ini. Saya ke Pak Martin terlebih dahulu. Saya belum dapat tuh Pak, belum ada yang ngetok pintu rumah saya. Nanti akan sampai ya, akan sampai ke seluruh masyarakat. Pak, tapi ini maklumat yang disebarkan lewat berbagai cara menimbulkan pro dan kontra gitu. Tapi sebetulnya saya minta penjelasan Bapak lagi, tujuannya sebetulnya apa? Pertama begini, maklumat itu hanya salah satu cara dari berbagai cara Polri di dalam upaya mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap terjadinya satu peristiwa yang berpotensi kepada gangguan keamanan. Itu salah satu. Di antaranya adalah, yang lain adalah bersilaturahmi, berkomunikasi secara teratur, kemudian melakukan penjagaan-penjagaan nantinya, menempatkan personil-personil, kemudian mendapatkan laporan-laporan intelijen dari berbagai sumber misalnya. Itu adalah bagian dan cara-cara yang dilakukan oleh pihak Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya, dalam rangka mengantisipasi. Oke, itu bentuk-bentuk antisipasinya. Ya, yang kedua tentu maklumat ini adalah bagian dari upaya-upaya Polri untuk memberitahu kepada masyarakat apa yang boleh dan apa yang tidak. Itu dua hal itu. Jadi ini konfirmasi. Maklumat ini bukan mencegah aksi, tapi lebih kepada memberikan informasi mengenai undang-undang terkait aksi gitu ya? Iya, persis seperti itu. Tidak ada pencegahan aksi tidak sama ada sekali. untuk melarang ya, tidak. Melarang. Tapi kita menginformasikan bahwa ada potensi-potensi yang bisa mengganggu keamanan ketertiban di dalam satu peristiwa unjuk rasa yang melibatkan massa yang cukup besar nantinya. Ada 2 tanggal Pak yang beredar yang dikatakan bahwa akan ada aksi besar-besaran, yaitu 25 November dan 2 Desember. Nah, hingga saat ini apakah sudah ada surat pemberitahuan atau permohonan izin yang masuk ke pihak kepolisian terkait 2 tanggal itu? Ya, jadi memang bukan berbunyi permohonan izin ya, jadi hanya pemberitahuan saja. Jadi pemberitahuan ini sama dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain yang membutuhkan, yang menghadirkan massa. Kemudian ini tentu dikaji dalam waktu 3 hari oleh pihak Intelkam, kalau dia di Mabes Polri, kalau di Polda-Polda di Direktorat Intelkam, itu dilakukan upaya-upaya berkomunikasi dengan yang mengantar surat.
atau sebagai penanggung jawab. Siapa saja yang hadir nantinya, kemudian siapa saja koordinator lapangan di situ. Kalau ada 100 orang itu harus ada satu koordinator. Per 100 orang? Per 100 orang. Jadi biar benar-benar kita memahami bahwa orang-orang yang hadir itu adalah orang-orang yang diketahui dan dikelola, ditanggung jawabin oleh satu orang di dalam 100 itu. Kemudian alat peraga apa yang dibawa dan lain-lain. Tentunya itu harus tersebutkan di surat pemberitahuan. Kalau pemberitahuan tidak, tetapi dalam komunikasi yang dibangun untuk menerbitkan surat tanda terima STTP namanya. Kemudian inilah yang kemudian kita berikan. Nah, untuk aksi tanggal 25 besok sampai saat ini belum ada surat yang belum masuk. Ada. Tapi pada prinsipnya bagi kami Polri, upaya-upaya melakukan pengamanan itu kita lakukan. Mengacu kepada tanggal 4 November, tentu ini menjadi bagian dari kami untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang lalu dan mempersiapkan untuk tanggal 25 maupun tanggal 2 Desember nanti. Oke, untuk tanggal 2 sendiri hingga saat ini memang belum ada pemberitahuan yang masuk. Belum ada. Oke, baik. Ini tadi sudah disebutkan bahwa tidak ada larangan aksi unjuk rasa begitu ya Pak ya. Iya. Bagaimana dengan sholat Jumat yang akan dilaksanakan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin? Itu boleh tidak? Ya, saya kira ini dalam kapasitas yang disampaikan oleh para tokoh agama ya, dari NU, dari Muhammadiyah sudah menyampaikannya. Bagi kami sendiri bahwa jalan raya itu tidak digunakan untuk beribadah ya, tetapi itu adalah untuk arus mobilitas barang kendaraan. Nah, tentu peruntukannya saja sudah berbeda, sehingga kami menghimbau untuk tidak di sana, tetapi lakukanlah di lapangan Banteng atau di Monas. Itu yang kami himbau. Jadi bentuknya himbauan? Iya, bentuknya kita himbauan dalam arti untuk bisa menekankan kepada nanti pengunjuk rasa itu bahwa itu bukan tempatnya. Jika massa berkeras, apa yang akan dilakukan? Saya kira kami punya langkah-langkah tindakan kepolisian, mulai dari kita melakukan hadir di situ, kemudian kita melakukan himbauan-himbauan secara verbal. Kalau memang terjadi suatu situasi yang katakanlah yang membuat satu chaos, ya tentu tindakan-tindakan dengan tangan kosong yang lembut maupun yang keras kita lakukan, yang lunak maupun keras kita lakukan, sehingga kita memang berharap tidak terjadi untuk di jalan-jalan protokol. Oke, dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian pun sudah diinformasikan begitu ya? Ya, tentu apa yang kami lakukan melalui maklumat itu dan komunikasi-komunikasi ini memperjelas. Bahkan himbauan dan maklumat juga yang disampaikan oleh bukan maklumat ya, tetapi himbauan oleh pimpinan Muhammadiyah maupun pimpinan NU supaya tidak sholat di jalan. Oke, Pak Samsudin, bagaimana Anda melihat langkah yang diambil oleh pihak kepolisian ini? Ya, kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu positif sekali, bagus saja. Maklumat itu kan pada intinya pengumuman. Jadi ini loh bunyi undang-undangnya. Sebab jangan salah, publik kita, masyarakat kita memang belum tentu membaca undang-undang. Padahal di dalamnya ada yang boleh, ada yang tidak boleh, mengenai waktunya ada jamnya, kemudian tempatnya ada yang tidak dibolehkan sebab bisa mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Jadi itu sesuatu yang bagus ya. Yang sifatnya preventif ya, pendekatannya baik. Oleh sebab itu saya sih memandangnya sesuatu yang positif yang patut kita dukung. Supaya apa? Supaya jangan ada anggapan bahwa demo itu bisa sebebas-bebasnya, unjuk rasa itu bisa melakukan apapun. Padahal kan kita hidup bersama-sama. Jangan sampai apa yang sudah kita capai selama ini diganggu oleh upaya yang kadang-kadang melampaui apa yang dituntut gitu. Kita tahu semua ya bahwa ini kan demo ini kan isunya itu sudah meluas ya. Bukan semata-mata isu penistaan agama, dugaan penistaan agama, tapi juga soal yang lain-lain. Nah, itu memang sebaiknya diantisipasi. Oke, tapi langkah-langkah itu positif, tapi apakah efektif?
Ya tentu mudah-mudahan efektif, tapi dengan dukungan pemimpin-pemimpin agama, saya juga membaca ya tanggapan atau respon kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah pada umumnya positif. Dalam pengertian jangan sampai melakukan sholat Jumat di jalan untuk tujuan politik. Ini kan sudah bagi saya udah agak kacau gitu. Oke, dan ulama jalan sudah bersuara begitu ya terkait masalah ini. Ya. Nah, ya kita akan lanjutkan perbincangan. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali.